Hai teman-teman netizen dan rakyat Indonesia sekalian. Ini episode baru, kita undang narasumber baru juga. Kali ini tidak kalah kerennya, kami menghadirkan seorang narasumber yang sangat terkenal di Kota Medan. Selain dia penulis, dia juga adalah public speaker yang kerap membincangkan tentang kebudayaan dan sastra. Dia memang tidak pernah membincangkan tentang apa rahasia dia dalam menulis. Jadi ini untuk pertama kalinya secara eksklusif di vlog ini dia akan mengungkapkan apa rahasia dia dalam menulis dan sukses menyuarakan gagasan dan isi hatinya. Bang Ati Arif, selamat sore Bang yang Vincent. Anda disebutkan marganya. Apa kabar? Baik. Ini pandemi ini kemana aja biasanya? Biasanya di rumah Bang, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Loh, tapi kemarin di Facebook Iya, belum Bang. Public speaking juga? Biasanya di rumah, sekali-sekali keluar. gitu. Nah, kayak gini kita kan juga lihat apa ya, Situasi juga. kegiatan-kegiatan yang kita anggap penting lah seperti ini kan sangat penting ya. Maka kita keluar rumah, kita ikut vlog di sini Bang Vincent. Kadang-kadang ada yang keluar atau ada juga keluar di dalam. Nah itu konteksnya bagaimana? Itu tergantung Bang Vincent, tergantung Bang Vincent aja. Gimana Bang Vincent? Karena kan itu masalah sudut pandang gitu kan. Kalau Iya. kita memaknai keluarnya di dalam itu menjadi sebuah gagasan menulis enggak itu? Memang kalau menulis ya banyak dia itu memang harus keluar di dalam Bang Vincent. Oh gitu ya. Iya. Itu maknanya di situ ada makna tersendiri ya. Gitu. Iya. Karena menulis itu bagi saya itu sesuatu aktivitas atau satu aktivitas di mana yang di dalam itu memang harus dikeluarkan. I see. Kemudian ketika dia dikeluarkan, dia memang harus di dalam. Di dalam apa? Secara teknis ada orang yang menyebut dengan framing. Biasanya kan setiap penulis itu ketika hendak menuliskan satu tema, dia punya frame, Pembingkaian ya. pembingkaian. Karena satu tema itu kan bisa didekati dari berbagai macam perspektif, kayak gitu, sudut pandang. Maka kita khususnya bagi saya coba mengemas dalam frame tertentu untuk membicarakan tema khusus tertentu pula. Dia harus tetap dikeluarkan di dalam frame itu Bang. Gitu Bang. Iya, betul. Gimana Bang? Apalagi Bang? Berarti itu maknanya sangat fundamental juga ya. Berarti dalam satu kata yang mungkin dianggap agak vulgar, sebenarnya bisa dimaknai lebih Oh itu positif. vulgar Bang ya. Dimaknai sebagian oleh sebagian orang. Oke, ya memang harus keluar di dalam Bang. Karena seringkali ya, makanya ada yang menyebut tulisan itu punya ruh gitu ya. Ada yang bilang tulisan berjiwa, ada yang tidak berjiwa, macam-macam. Kalau saya bilang, saya lebih sepakat itu menyebut tulisan itu otentik. Dalam pengertian apa? Setiap penulis kita bisa dapat cita rasanya Bang Vincent, betul ya? Artinya artinya antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Kalau kita terbiasa, katakanlah misalnya contoh nama besar Pramudia Anantatur misalnya, kita bisa terasa tulisan dia itu. Dan kita bisa bedakan ketika si Pram muda menulis dengan Pram tua menulis, itu beda rasanya. Walaupun ada ciri khas umumnya kan. Ada ciri khas umumnya, tapi ada rasa yang kadang-kadang kita bisa mengungkapkannya pada orang-orang tertentu yang bisa merasakan hal yang sama. Ya. Jadi yang di dalam itu sebetulnya pertanyaan kan gini, yang di dalam itu apa sebenarnya? Kan gitu. Apa yang di dalam itu? Di dalam diri seorang penulis itu apa sebenarnya? Sehingga memunculkan cita rasa tadi. Sehingga memunculkan cita rasa tadi. Apa Bang Vincent? Kok jadi apa yang nanya Bang Vincent? Nah, Pramudia tadi kan kalau misalnya ketika muda dengan tua ada cita rasa yang berubah walaupun cita rasa umumnya tidak berubah karena dia tetap membincangkan tentang sosial politik. Nah, ketika Pramuda, apa ciri khas yang dirasakan oleh publik ya ketika dia dalam bentuk tulisan dia itu? Kalau publik saya nggak tahu ya Bang Vincent. Tapi kalau saya pribadi ketika membaca Pram itu, ya Pram ini kan seorang yang sangat realis ya.
menurut saya kelebihan dia itu mampu menghadirkan aroma sastra, cita rasa sastra, jiwa sastra dalam kemasan kalimat-kalimat yang realis. Dan itulah ruh tadi ya? Itulah ruh. Barangkali begitulah ruh. Iya. Makanya tidak heran ketika dia membuat novel kan itu basisnya adalah fakta yang ada di lapangan, kemudian dia bikin riset, kemudian dia dia kemasnya dalam sebuah novel sehingga nampak itu nyata kan begitu. Itu ruh dari seorang Pram untuk menghasilkan karya tulisannya. Nah, itu kan dalam konteks novel kadang-kadang memang dia bikin artikel opini juga gitu kan. Nah, dalam kekinian kita lah, ini kan kita masih dalam krisis ekonomi, kemudian politik di barat juga masih gonjang-ganjing gitu. Terus seperti apa yang mau kita hadirkan lewat tulisan? Itu mungkin abang sendiri pernah membuat tulisan yang konteks kekinian, ada ruh tersendiri yang mau bisa dinikmati oleh pembaca. Kalau saya Bang Vincent hari ini dalam situasi gini, saya ada beberapa kali belakangan menulis. Saya memang concernnya di isu sosiokultural ya, kalau untuk esai. Saya ada beberapa kumpulan tulisan tentang seni juga, walaupun untuk puisi saya punya traumatik juga menulis puisi Bang Vincent. Nanti bisa kita bongkar karena Bang Vincent mau tahu rahasia. Walaupun sebetulnya nggak ada rahasia Bang Vincent, ya barangkali lebih kepada pendalaman aja. Nah, menurut saya kalau dengan tema-tema misalnya tadi Bang Vincent singgung soal krisis ekonomi dan sebagainya, ya menurut saya penulis itu dari dulu memang mengalami krisis ekonomi Bang Vincent. Dan itu sangat realistis sebenarnya, seperti yang dialami Pram juga. Penulis itu entah mengapa paling tidak sebagian besar, dan kita berani katakan penulis itu mengalami krisis ekonomi karena tidak semua penulis bisa dengan percaya diri menjadikan dunia kepenulisan sebagai mata pencaharian secara ekonomi. Lalu muncullah pertanyaan orang, pertanyaan yang agak sinis sebenarnya. Kalau cari duit dari menulis, lebih bagus tidak usah menulis. Karena itu bukan tujuan utama. Tapi menurut saya itu kan sebetulnya satu usaha yang manipulatif. Kenapa? Seorang penulis itu sudah menginvestasikan waktu, pikiran untuk meriset, untuk menulis. Tentu sudah sewajarnya seorang penulis itu juga tidak mengalami krisis ekonomi lagi, Bang Vincent. Kalau kita baca sejarah kan dulu dunia kepenulisan itu kan digawangi oleh para empu, para brahmin, resi. Bahkan di Eropa juga istana raja-raja itu punya penulis khusus kan. Dan mereka dari kalangan rahib juga kan. Dan mereka itu kan difasilitasi oleh kerajaan, oleh istana untuk fokus dalam menulis. Artinya mereka tidak perlu lagi pusing memikirkan dari mana anak istrinya makan, suaminya, anaknya makan. Jajan beli kopinya dari mana. Dulu udah kopi ya tulisannya? Ada, udah ada. Zaman-zaman kerajaan. Zaman-zaman sufi-sufi raja-raja Eropa itu kan sudah minum kopi, makanya mereka expand kan. Tapi cappuccino belum ada kayaknya. Cappuccino belum. Tapi balik ke poin tadi adalah memang banyak penulis dalam artian begini. Tidak semua memang penulis itu berorientasi kepada pendapatan ekonomi. Walaupun mestinya kalau kita baca sejarah negara-negara yang hari ini kita anggap maju Bang Vincent, kita bisa lihat misalnya Eropa Barat yang hari ini jadi mainstream di sekolah itu, kurikulum di sekolah, sejarah Renaissance, modern, Aufklärung, ya kan, romantik. Kalau kita lihat negara-negara yang maju itu, bangsa-bangsa yang maju, yang besar hari ini, itu menandai zamannya itu lewat sejarah pemikiran Bang Vincent. Misalnya Renaissance, Aufklärung dan sebagainya itu, apa yang menjadi ikon dari zaman itu? Salah satu toolnya adalah kepenulisan. Kepenulisan. Tanpa menulis tidak ada revolusi dan pemikiran. Kan gitu. Nah, artinya apa? Begitulah vitalnya sebenarnya
posisi tulisan termasuk kepenulisan dalam menggerakkan sejarah. roda sejarah. Nah, ya tentu kan berbanding terbalik juga dengan kita ya. Sejarah kita itu kan ditandai dengan perpindahan kekuasaan dari kekuasaan, pengkhianatan, berdarah-darah. Sehingga saya agak heran memang 90% orang yang menggantungkan kehidupan, artinya untuk sirkulasi hidupnya ya, makan, minum, menggantungkan dari dunia kepenulisan, tidak semua berhasil. Saya tidak heran karena memang mainstream kita itu, walaupun kita pernah mengalami satu masa ya, satu masa itu pasca revolusi 45 kemerdekaan itu kan dunia pemikiran, dunia tulis menulis itu kan menggeliat ya. Tapi kemudian setelah itu kan dunia kepenulisan itu agak sedikit ambruk ya. Kalau sekarang memang sudah tidak menarik lagi profesi penulis atau bagaimana? Karena sekarang kan kalau misalnya kita lihat toko buku sebagai representasi sastra itu kan kebanyakan buku novel. Ya. Kalau yang kekinian, kalau kita melihat bahwasanya menulis itu adalah mewujudkan gagasan di kepala. Ya. Nah, makanya kan kemudian sekarang definisi kepenulisan kan juga sudah jadi ini Bang Vincent. Kategori penulis itu sekarang ternyata dia sudah menjadi multidimensi. Kenapa? Hari ini juga hadir yang namanya new media, media sosial. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang menulis di media sosial bukan seorang penulis? Ya. Nah, itu kan satu pertanyaan pertanyaan problematis. Cuma nulis status 100 kata misalnya, dan apakah itu penulis? Nah, kan itu kan menarik ya, kan itu kan menarik kalau kita dalam itu Bang Vincent. Tapi kalau kita masuk dari sisi efektivitas, sisi bagaimana kemudian dampak atau fungsi dari tulisan itu, ternyata di Facebook itu bisa mempengaruhi pikiran banyak orang Bang Vincent. Ya, walaupun dengan singkat ya kan, karena distribusinya lebih masif kan. Iya. Agak heran ada kandungan hoax di situ kan, sehingga menggerakkan massa untuk demo atau apalah. Bang Vincent seperti penguasa. Nggak, maksudnya begini Bang Vincent. Dengan fenomena di media hari ini, ternyata definisi kepenulisan juga perlu kita pertanyakan ulang. Ya, misalnya kalau hari ini kita dalam hal dampak gitu ya, misalnya. Dalam hal dampak dan termasuk kualitas juga di Facebook itu banyak penulis-penulis bagus Bang Vincent. Terlepas dari kemanapun arah dia, ya kemanapun arah dampak daripada tulisan itu, poinnya adalah tulisan itu bisa menggerakkan orang, gitu loh. Tidak semua orang punya kemampuan menulis menggerakkan orang. Ya. Gitu loh. Dan itu memang tujuannya kan gitu kan. Buat apa kita menulis kalau misalnya tidak dibaca, tidak berpengaruh kan? Sehingga menjadi berdampak ke sosial, itu kan tujuan penulisan. Itu satu. Tapi kalau bagi saya pribadi Bang Vincent, karena Bang Vincent mau rahasia, bagi saya menulis itu terapi Bang Vincent. Itu terapi. Bagi saya itu obat. Makanya kan bagi saya pribadi, kalaupun saya dapat sesuatu, katakan dapat pendapatan ekonomi dari dunia kepenulisan, bagi saya itu bonus. Tujuan utama saya dari dunia kepenulisan itu, menulis sesuatu itu adalah terapi bagi saya. Saya merilis, saya melepaskan gumpalan pikiran dan emosi dalam diri saya itu lewat menulis. Ketimbang saya narkoba Bang Vincent, ya lebih baik nulis kan. Bagus nulis kan. Karena kan so stres ya kan. Iya. Jadi kalau stres nggak ada duit, kita nulis aja gitu ya. Kira-kira gitu ya. Walaupun itu agak terganggu Bang Vincent, itu agak terganggu. Makanya saya bilang tadi, kalau kita baca secara historis, para penulis itu kan memang dirawat istana. Iya. Ya, dirawat oleh para bangsawan. Kenapa? Karena memang sudah jelas apanya kan. Ya, jelas logistiknya. Karena memang pemikiran itu kan konsumsi para bangsawan. Iya. Ya. Kalau kita bahas sejarahnya kan hanya bangsawan yang butuh pikiran Bang Vincent. Nah, ternyata lewat demokratisasi struktur politik, semua orang seolah-olah hari ini butuh pikiran. Kemudian dengan ada juga bangsawan yang sakit kan, sakit sawan itu kan, sawan tahu sakit sawan itu kan, kayak kejang-kejang itu kan sakit sawan itu. Ya. Makanya dia perlu terapi sehingga ada yang bantu dia untuk menulis kan. Iya. Kira-kira begitu. Mungkin berarti penyakitnya orang-orang dulu sama seperti sekarang, sehingga diperlukan untuk
dibantu untuk menulis kan begitu kira-kira. Bisa jadi Sebagai begitu. terapi. Bisa jadi begitu. Walaupun kalau fenomena yang Bang Vincent sebut itu tadi, Bang Vincent pernah mengalami hal seperti itu. Nah itu, jadi sawannya lebih ke psikologis gitu, bukan kejang-kejang asli sehingga dibilang sakit sawan gitu. Iya, karena ada satu fenomena kalau orang bilang ya orang Udah gara-gara kepala. kalau orang apa ya, orang sosiologi kontemporer itu kan bilang itu skizofrenia. Saya punya teman yang seperti itu. Dia mengalami skizofrenia yang kemudian karena lingkungannya hanya memahami bahwa fenomena itu adalah fenomena depresi dan kegilaan, dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi terapi. Tapi kalau Bang Vincent baca tulisannya, itu sangat struktur, sangat filosofis dan sangat menohok. Dia mengalami skizofrenia. Orang dekat saya juga ada mengalami itu. Berarti ada kesadaran khusus untuk bisa menulis yang kita anggap bagus ya, nggak harus disebut sebagai waras atau apa gitu. Ya pada dasarnya memang jadi penulis memang harus gila Bang Vincent. Memang harus gila. Iya. Kenapa? Karena tidak semua orang punya waktu, tidak semua orang punya perhatian untuk hal-hal tertentu di sekelilingnya. Ya. Yang setiap hari barangkali dia lintasin, tapi dia tidak punya waktu untuk mengamati itu. Nah, penulis menginvestasikan dirinya, waktunya, nafasnya untuk mengamati hal-hal yang kadang seringnya diabaikan oleh orang-orang kebanyakan itu. Maka seorang penulis itu kan gila, yang mestinya nggak diperhatiin dia perhatiin. Pun sampai yang dia tulis sebenarnya pun gagasan pribadi dia termasuk mewakili undang-undangnya orang lain kan? Iya, karena dia apa ya, tidak semua orang punya kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya Bang Vincent. Tidak semua orang punya itu, apalagi misalnya kalau kita lihat secara sosiologis, kita itu kan hidup dalam penuh tekanan. Dari kecil itu kita selalu ditekan dengan berbagai macam ya, atas nama norma, atas nama nilai. Ya, pekerjaan pun harus tertentu gitu kan yang disenangi. Iya, sehingga tidak sedikit dari kita itu kesulitan untuk mengekspresikan ataupun mengaktualisasikan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, penulis sebetulnya salah satu kontribusinya itu kan di situ. Dia bisa mewakili perasaan orang banyak. Makanya kalau saya nulis status Bang Vincent, kalau yang agak-agak nyeleneh banyak yang senang. Ya, kalau serius sekali malas orang. Iya, saya tulis agak-agak nyeleneh banyak yang senang. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang pengen nyeleneh, nggak bisa karena dia harus bersembunyi dengan berbagai macam kostum-kostum yang dibebankan pada dirinya itu Bang Vincent. Makanya kadang-kadang waktu ku baca status dulu di Facebook kan, ku bikin di kolom komentar itu lagi malas komen. Iya, enter. Iya, syukurnya Bang Vincent kan juga alien ya. Menarik juga. Alien, jadi barangkali ada frekuensi khusus yang bisa mengkoneksikan sehingga Bang Vincent bisa komen seperti itu. Karena nggak semua orang berani komen gitu Bang Vincent. Juga ya. Apalagi di status seorang Ate Arif kan gitu. Oh iya dong. Nah ini pemirsa menarik juga karena kami sering juga bincang-bincang di warkop yang sangat asli disebut namanya. Jadi kami sebut orang-orang di Medan itu ataupun yang kami sering perbincangan itu, kami ini satu frekuensi tapi beda channel. Jadi ngomongnya enak begini dan lebih bebas. Tapi sudah menjawab juga ya soal hakikat menulis tadi. Iya. Jadi kalau Kan saya ekstraksi untuk Bang Vincent supaya Bang Vincent honornya gede, tugasnya nggak tadi udah rahasia itu ya. Iya. Berarti udah terungkap rahasia kita ini ya. Iya, tapi rahasia itu kan seperti kulit bawang Bang Vincent. Tidak selalu eksplisit disebutkan atau satu persatu tipis-tipis. Kalau Bang Vincent kupas bawang, Bang Vincent akan ketemu kulit. Sebelum ke intinya. Bang Vincent kupas lagi, Bang Vincent ketemu kulit lagi. Iya juga ya. Kulit ketemu kulit Bang Vincent. Jadi Bang Vincent itu. Jadi Bang Vincent mau rahasia. Ya kami kan tidak terlalu mendemand lah rahasia seperti apa ya gitu. Iya, santai aja Bang Vincent. Rahasia apa tadi udah terungkap sebenarnya nih? Nah, jadi kalau bisa kusimpulkan di tengah jalan ini ya, hakikat menulis itu bagi seorang Ate Arif itu kan mengungkapkan gagasan yang ada di pikiran lewat aksara, mewakili gagasan dia pribadi, termasuk mewakili gagasan orang lain yang serupa dengan gagasan itu.
Ya, terapi juga. Terapi juga. Jadi kita lagi nggak enak hati, unak-unak nggak bisa kita ngomongkan langsung sama orangnya, kita tulis aja di status kan. Kalau saya nggak begitu Bang Vincent, saya nggak tipikal begitu. Nah, kalau saya ingin mengatakan sesuatu kepada orang itu, akan saya katakan. Kalau saya tidak bisa mengatakan, lebih bagus tidak usah saya pikirkan. Nah, maksud saya begini. Nggak harus dituliskan juga gitu ya. Nggak harus dituliskan. Jadi kalau, tapi kan pernah juga kan unak-unak itu Enggak. bikin tulisan nggak juga? Enggak. Seingat saya enggak. Seingat saya enggak? Iya, seingat saya seingat enggak. kamu enggak? Pas seingat saya. Saya kalau ada undang-undang lebih bagus saya ngomong. Kalau aja gitu. Iya, kalau memang nggak perlu, saya rasa nggak perlu diomong, udah saya ignore. Tapi maksud saya terapi itu gini, kadang-kadang mungkin Bang Vincent juga sering mengalaminya. Misalnya kita ketemu satu ide, Bang, ini akan kutulis nih. Dan tiba-tiba Bang Vincent belum ada waktu atau belum punya kesempatan untuk menuliskannya. Biasanya ide itu berkembang dalam kepala dan mengganjal Bang Vincent. Udah ada berkembang di situ, tapi Iya. ganjal, udah makin gede itu ya. Gede, dan itu sangat mengganggu. Secara psikis itu akan mengganggu. Perlu dikeluarkan kan? Perlu begitu? dirilis. Itulah tulisan. Makanya setiap menulis itu biasanya kita bisa mengalami ekstase. Iya. Pernah juga saya lakukan. Nah ya begitu maksud saya terapinya. Kalau bukan orang, saya soal apa orang saya kadang-kadang nggak ini kali. Jadi yang terakhir kamu tulis tentang apa supaya menjadi terapi bagi ini? Paling teranyar lah. Kalau kamu sebut itu sebagai terapi. Kalau teranyar di platform online ada, platform cetak ada. Yang cetak itu saya nulis tentang apa itu? Warisan budaya postkolonial, kalau saya nulis. Warisan budaya postkolonial. Postkolonial. Singkatnya gimana itu ceritanya? Ya singkatnya memang Belanda sudah pergi, bukan Belanda sih, VOC sudah pergi. Tapi gagasan dasar tulisan itu dari mana gitu? Yang menjadi tadi tiba-tiba gede itu jadi tulisan gitu. Dari semesta lah Bang Vincent. Jadi semesta ya. Dari semesta lah. Lebih Semesta konkret. itu kan memberikan. Kan pemirsa nggak ngerti semesta, taunya bulan dan galaksi gitu. Jadi kamu bikin tulisan itu kan perlu gagasan. Itu dari mana asalnya gitu? Banyak ya Bang Vincent ya. Kalau kita klasifikasikan, dia kan eksternal dan internal. Ya. Eksternal itu tentu dari orang, dari apa yang kita lihat di luar, dari bacaan, Ya. dari tontonan, macam-macam. Ya, termasuk dari angin malam juga itu bisa jadi sumber gagasan. Angin malam bagian dari semesta. Ya, bagian dari semesta. Artinya begini. Tapi bagi saya kata kuncinya adalah faktor internal. Ya. Di seorang individu itu kan punya faktor internal yang dominan. Mestinya begitu. Bahwa faktor eksternal mempengaruhi itu semua tentu tergantung pada bagaimana sisi internal individu itu mengolah informasi itu dan mengemasnya dalam bentuk tulisan. Berarti faktor internal lebih mendominasi. Faktor internal lebih mendominasi. Artinya apa? Orang bisa belajar menulis pada siapapun. Orang bisa terinspirasi dari penulis manapun. Tetapi kualitas tulisan, kemampuan tulisan, progresif tulisan yang dia buat itu tergantung pada dirinya sendiri. Makanya misalnya dalam beberapa event baik formal maupun informal ya dalam belajar menulis, aku suka nanya Bang Vincent, inspirasi menulisnya siapa? Si Volan. Mau jadi kayak siapa kalau jadi penulis si Volan? Volan Anantatur ya. Entah siapapun itu. Nah, saya coba mengajak dia untuk menjadi dirinya aja. Sehingga ketika dia bikin tulisan ada ciri khas tertentu. Itulah ruhnya. Seperti yang dibikin sama Anantatur juga. Itulah ruhnya. Karena setiap orang itu unik. Pengalaman setiap orang itu berbeda. Seperti sidik jari kan beda-beda. Beda-beda. Ciri khas. Maka ketika dia menuliskan itu dan keluar dari dalam, bukan keluar di dalam ya, keluar dari dalam, orang akan merasakan satu cicipan tulisan yang berbeda, ada cita rasa yang berbeda. Jadi bagi saya, penulis yang baik itu adalah penulis yang menjadi dirinya sendiri. Oke. Nah itu tadi kan kita bahas kan terkait artikel tadi kan soal Saya sambil merokok Bang Vincent. Iya, nggak apa-apa. Itu rokok juga bagian dari semesta juga. Gimana Bang Vincent? Iya. Jadi kan artikel itu kan tentang
warisan postkolonial ya. Warisan budaya postkolonial. Nah itu yang tadi kamu sebut faktor internal itu apa aja sehingga menghasilkan satu tulisan itu artikel opini ya? Opini. Jadi apa gagasan internalnya sebelum membuat tulisan? Ya itu kan dari apa yang aku pribadi alamin juga. Alami. Contohnya apa? Ya contohnya kita itu belum melihat orang dari pikiran. Kita belum melihat orang lain itu dari pikirannya, dari kualitas manusianya. Lebih ke fisik, pakaian atau apa? Bung Vincent datang naik apa? Bung Vincent itu anak siapa? Bung Vincent itu pakainya macam apa? Duitnya, dompetnya seberapa banyak? Padahal Facebook itu sudah ngajarin kita. Jadi aku sepakat bahwa, dan itu sepertinya prakondisi Bang Vincent, bahwa ke depan negara itu adalah negara Facebook, yang setiap orang ketemu, greetingsnya itu, apa yang Anda pikirkan? Jadi kita ketemu bukan halo, selamat pagi, naik apa tadi, sehat. Yang ditanya itu bukan kesehatan tubuh, tapi kesehatan pikiran. Gimana Bang Vincent? Kita baru ketemu ya. Bang Vincent, gimana? Sehat pikiran? Sehat. Apa yang Anda pikirkan? Bang Vincent bicara pikiran, aku bicara pikiran. Jadi pikiran ketemu pikiran. Jadi Facebook membantu dunia ini untuk lebih baik. Kita nggak diiklankan Facebook, maunya ada iklan Facebook sini kan. Facebook membantu. Mumpung kosong nih kan. Iya. Jadi Facebook membantu dunia untuk jadi lebih baik. Berarti Facebook itu benar ya, waktu kita buka halaman profil kita, Facebook udah nanya apa yang Anda pikirkan kan begitu. Iya, walaupun itu kan kepentingan dia. Dia nggak pernah ngasih tahu apa yang dipikirkan buat kita. Nah tuh Mark Zuckerberg tuh, ingat apa kata Bang Ati Arif? Dia hanya ngasih tahu sama kita apa itu standar komunitas. Kasih tahu dong pikiran dia. Facebook itu maunya apa? Jangan seenak-enaknya ngubah platform juga kan. Nah maksudku tadi lebih ke tadi Saya sangat yang semangat. kan tadi kan kita beranjak pada tulisan yang tadi yang postkolonial tadi. Ya kayak gitu Bang. Konkretnya begitu. Nah kemudian yang kita mau elaborasi, kalau kita sebut itu sebagai rahasia, adalah apa gagasan internal tadi gitu sampai kita ngomong ke Facebook. Apakah ide Facebook itu merupakan bagian dari tulisan itu? Ya, sadar tidak sadar itu juga kan menginspirasi aku Bang Vincent. Ya kan? Dan kemudian itu kan menjawab kebutuhan zaman hari ini. Zaman kan hari ini kan orang tidak bicara lagi. Kau jabatanmu apa? Kan gitu. Hari ini kan orang bicara, kau sebagai manusia, kalau nggak apa yang membedakan kita dengan makhluk lain misalnya. Pada dasarnya kan, makanya teoritis barat bilang kita itu binatang. Sekarang apa yang membedakan kita dengan binatang yang lain? Kan itu kan pikiran. Artinya apa? Nah kalau kita mau bicara dari sisi governmental gitu ya, dari sisi kepemerintahan atau struktur negara, pemerintah daerah dan sebagainya, human capital itu kan penting. Jadi pembangunan manusia itu kan mestinya dibangun lewat infrastruktur pikiran. Elemen pikiran itu apa? Budaya. Kenapa? Budaya itu membicarakan, mendiskusikan tentang kognisi manusia. Tarian, musik, sastra, artikel itu kan produk dari pikiran. Core-nya itu kan di pikiran. Ya, itu artefak kebudayaan kan begitu. Makanya itu kan artefak. Core-nya itu kan di pikiran. Maka kelirulah orang kalau melihat bahwa yang disebut dengan budaya itu hanya sekedar tari penyambutan, datang pejabat kasih tari penyambutan. Itu kan budaya kolonial, peninggalan kolonial. Tari ular. Lebih bagus itu. Itu lebih baik ya? Lebih baik. Karena ada ekspresi lain yang hendak disampaikan. Dan dia tidak tidak kanonikal gitu loh. Kalau ini kan kanonikal. Bang Vincent, bupati datanglah gadis-gadis menari tari persembahan, itu kan budaya kolonial. Karena sifatnya padahal maksudnya begini, deterministik dia kan sudah ditentukan iya, gitu dia. Dan itu kan begini, itu kan sangat kontradiktif dengan jargon-jargon yang dikatakan bahwa pemerintah melayani, kita melayani kepentingan. Pelayan kok disambut-sambut kayak begitu. Nah itu intermezzo aja Pak Vincent. Pelayan kok jangan serius sekali begini ya. Nah, tadi kita sudah ngomong soal roh, kemudian sedikit menyambar soal hakikat.
Nah tadi sudah sedikit ya. juga soal meditasi. Iya, itu tadi meditasi. Nah, kan orang kan menganggap definisi meditasi itu kan duduk bersila, menutup mata, nafas teratur, sehingga menghasilkan Itu sama yang efek anggap. sendiri ke secara psikis. Yang anggap itu siapa? Secara Orang-orang. iya kan kalau Aku di nggak punya urusan. ya, lanjut aja. ya, definisi meditasi kan Ya. Apa ya? Common sense-nya begitu. iya Ya. berdasarkan kerangka pikir saya lah. Iya. Internal statementnya begitu. Oke. Nah kalau bilang nulis itu bagian dari meditasi, tadi kan terapi. Meditasi di mana ceritanya? Ini pertanyaan Bang Vincent ini luar biasa. Kan kalau kita meditasi kan nggak bisa nulis kan begini. Bisa nggak lagi tutup mata? Ini meditasi nih. Nulis kan susah. Luar biasa pertanyaan Bang Vincent ini. Biar saya jawab. Meditasi itu kan kata kuncinya fokus. Fokus. Ya. Makanya, ketika Anda fokus pada satu hal, sebetulnya Anda sedang dalam kondisi meditatif. Kenapa? Kata kunci secara teknis, meditasi itu kan melatih gelombang otak. Jadi yang saya kutip dari beberapa ahli-ahli itu ya, gelombang otak ini kan secara garis besar itu ada 4, yang kelima itu gelombang otak yang khusus. Gelombang otak itu kan beta, alfa, theta, delta itu ya. Nah, pada saat kita konsentrasi itu kan kita berada pada gelombang otak alfa, fokus alfa itu tetap. Nah, artinya secara psikis, secara emosi, secara pikiran, pada saat kita fokus pada satu hal, kita cenderung lebih tenang. Dan pada saat kita tenang, sebetulnya tubuh kita ini melakukan proses self healing. Makanya kita awet muda, Bang Vincent, kalau sering melakukan itu. Bukan awet tua ya? Bukan. Makanya kenapa saya kaitan dengan pertanyaan Bang Vincent tadi, meditasi menulis. Menulis itu kan satu, bagi saya aktivitas yang meditatif. Dan sekaligus menyehatkan. Ya pasti menyehatkan, karena habis Bang Vincent juga pasti merasakan selesai satu tulisan, Bang Vincent pasti merasa lega. Ya. Rasa lega itu kan memproduksi hormon-hormon tertentu yang menyebabkan tubuh Bang Vincent ini mengalami healing gitu. Penyembuhan oleh tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Jadi menulis ketika Bang Vincent bisa fokus, tenang, relax, dan kemudian tulisan Bang Vincent itu selesai, bisa dirilis, orang puas, Bang Vincent bayangkan. Itulah surga dunia itu Bang Vincent. Itu yang sifatnya meditatif gitu. Itulah Tapi meditatif. dengan catatan harus ada kopi ya menulis itu. Tergantung siapa yang mencatat. Atau tergantung kopinya juga. Catatannya juga siapa yang bikin. Nyata tentang kopi atau gimana? Kan bisa jadi Bang Vincent bikin catatan, menulis harus ada kopi. Kan nggak tentu semua orang mencatat seperti itu. Oh gitu. Karena kan kalau saya pribadi nulis itu kalau nggak ada kopi ya susah ya. Oh gitu. Nah, kemarin lagi nulis prasasti kan. Oke. Yang dipahat itu Oke. kan menulis juga itu. Oke. Tapi bukan penulis. Tapi bagi saya menulis itu yang paling penting jangan sampai nggak ada pikiran. Nah, Kalau nggak ada kopi bisa disubstitusi atau dia bisa menunggu. Tapi kalau nggak ada pikiran itu bahaya. saya pribadi gitu kan. Kalau nggak ada kopi nggak bisa nulis gitu. Apakah itu? Jadi nulisnya pakai kopi. Harusnya kan tinta biasa kan. Iya. Kopi ini kan ya kan jadi Luar tulisan biasa, itu. Iya. Jadi nulis pakai kopi gitu ya, pakai bulu ayam itu. Tintanya kopi ya. Jadi zaman-zaman terakhir dulu ya. Iya. Yang paling bahaya itu nggak ada pikiran Bang Vincent, bukan nggak ada kopi. Jadi kalau kita nggak punya pikiran nggak bisa menulis. Ya bahaya. Berarti kita menulis tanpa pikiran. Ya karena tulisan adalah cerminan atas pikiran itu. Ya saya mau bilang itu tadi, cuman sudah Bang Vincent bilang. Itu. Berarti yang tadi terkait kasus skizofrenik tadi kan orang yang skizofrenik mungkin dianggap orang nggak waras. Dia bukan nggak tapi punya- dia tetap punya pikiran. Dia kan? punya pikiran. Sehingga hanya- bisa bikin tulisan yang kita anggap runut kan gitu. Iya. Dia bukan nggak punya pikiran, dia hanya punya pikiran dia hanya bekerja dengan cara yang berbeda. Dan dia memang fokus kan gitu. Oh iya. Iya. dengan situasi dia itu Oh kan. iya, dan loncatan-loncatan pikiran dia itu luar biasa.
Tapi kan bukan apa skizofrenia juga. Siapa aku? Kamu merasa begitu nggak? Oh, enggak. Enggak, dan tidak tersugesti sama sekali. Gitu. Aku orang biasa-biasa saja. Enjoy. Atau mungkin orang yang punya karakter skizofrenia tidak mengakui dia sebagai seorang skizofrenia. Bisa jadi begitu, tapi aku enggak. Bisa jadi begitu, tapi aku enggak. Iya. Karena menarik juga gitu, karena beberapa penulisnya memang aku punya teman harus punya apa ya? Memang beda-beda, tidak semua penulis yang memang skizofrenik, tapi dengan kondisi yang cukup menekan memaksa dia untuk menulis. Seperti J.K. Rowling kan, dengan dalam kehidupan dia miskin, tapi dia merasa perlu untuk menulis, sehingga ketika di kereta api bersama anaknya dia bikin ide dia di lembaran tisu, sampai di rumah dia tulis segala macam. Itu orang Inggris ya. Barangkali orang Inggris juga ekosistem dunia perbukuannya lebih sehat. Budaya menulisnya memang sudah kental sejak lama kan, itu sehingga budaya membaca lebih mudah untuk diterbitkan tulisan dia kan. Dan ada yang beli kan. Nah, ini kan juga terkait budaya Indonesia. Ini kan kita kan stereotipnya kita Indonesia kan lebih ke budaya bicara gitu, bukan budaya tulisan gitu. Ya, tapi kan ini memang harus ada intervensi. Ya, ekosistem itu kan harus dibangun, harus diciptakan. Dan itu tidak ada di Indonesia. Ya ada, tapi barangkali belum maksimal. Institusi pendidikan yang disediakan, yang difasilitasi oleh negara itu kan mestinya membangun masyarakatnya terliterasi. Kerangka itu nggak ada. Ada. Tidak dibangun maksimal. Ya, barangkali itulah tantangan kita. Makanya kan kita tetap menulis, kita tetap melakukan. Karena kadang-kadang tantangan dianggap jadi takdir gitu. Nah itu problem. Problemnya di situ. Nah, dan kalau orang juga nggak nganggap itu problem, itulah problem tambahannya, dan seringkali itu jadi problem utama. Orang nggak nganggap problem itu adalah sebuah problem. Orang nggak nganggap masalah adalah sebuah masalah, itulah masalah sebenarnya. Sehingga terjadi pembiaran. Ini kan menarik juga ya soal tadi kamu sebutkan menulis soal postkolonialisme. Sebenarnya pun kebudayaan menulis itu kan bagian juga dari pembentukan wilayah kolonialisme pada masa lalu kan itu. Justru dengan lewat tulisan yang bisa mempengaruhi rakyat yang tidak bisa menulis, yang tidak bisa membaca, kan lebih gampang dipengaruhi oleh peradaban yang bisa menulis kan. Inggris, Belanda yang Eropa zaman dulu kan lewat tulisan mereka mempengaruhi wilayah jajahan kan. Ya itu satu, tapi menurutku kalau dikatakan bangsa kita itu sebelum datang Eropa tidak bisa menulis, itu salah. Kenapa? Karena faktanya kita punya aksara, kita punya Arab gundul, Arab Melayu. Artinya kita punya. Bahwa kemudian kenapa mereka bisa menguasai? Atau mereka mungkin lebih unggul mutu tulisannya, distribusi tulisannya gitu, atau gitu. Ya mereka kan hanya melanjutkan. Makanya kemarin kita baru ada diskusi itu di luar kota. Ada satu sejarawan kita di Sumut bilang VOC itu tidak mewariskan divide impera, itu salah dia bilang. Kenapa? Divide et impera itu justru VOC itu hanya meneruskan apa yang telah kita lakukan. Yang sudah ada di Indonesia. Yang sudah ada di kita sebenarnya divide et impera itu. Sehingga kita terjemahkan menjadi adu domba. Yang mengapa harus domba kan begitu kan terjemahan. Jadi dia bilang yang diwariskan VOC itu sebetulnya budaya koruptifnya, bukan divide et imperanya. Itu dia sudah menggunakan yang sudah eksis duluan di situ. Iya. Kalau enggak, bayangkanlah seperti Belanda yang hanya berapa biji itu ya, dan kemudian komoditi kita yang punya, dia kan butuh sama komoditi kita, tapi kok bisa dia yang menguasai, itu kan pertanyaan tuh. Gitu Bang Vincent. Tapi kamu setuju bahwasannya budaya menulis kaum Barat terdahulu ketika kita dijajah, ya mereka lebih maju. Memang sangat berpengaruh pada gaya mereka untuk menguasai sumber daya alam kita. Ya, kenapa? Karena mereka paling tidak ketika menulis itu sudah menjadi kebiasaan yang masif, paling tidak mereka sudah punya format berpikir yang jauh lebih tertata gitu. Karena menulis kan pasti ada analisis, ada inventarisir, ada simpulan,
ada perbandingan. Baik, tadi dari awal kita sudah bicarakan ya soal ruh menulis, Ya. kemudian menulis adalah sebuah terapi untuk psikis juga, Ya. kemudian ada aspek meditatif sehingga menulis itu adalah sebenarnya menyembuhkan oleh tubuh kita. Kalau misalnya kita, ya anggaplah kita punya unek-unek, dengan kita menggali gagasan kemudian kita membuat tulisan, kita lebih tenang. Ada aspek meditatif di situ. Nah, mungkin teman-teman yang menonton sini ada yang gemar menulis tapi agak sukar untuk mewujudkan supaya lebih bersemangat, karena mungkin mereka tidak menemukan komunitas ataupun orang-orang yang suka menulis, khususnya mungkin yang sedang di SMA atau lagi kuliah. Mungkin itu menjawab juga, mereka mungkin punya satu kendala, tantangan ketika menulis, menggali ide, termasuk mencari orang-orang yang bisa membantu dia lebih bersemangat menulis. Apa yang bisa kamu sarankan kepada Ya. kawan-kawan kita yang muda ini? Ya. Kalau aku flashback sedikit, Bang Vincent, dan itu nanti aku kira siapapun akan mengalami hal yang sama biasanya. Nah, kecenderungan di awal ketika kita hendak belajar menulis itu seperti yang aku alami, itu biasanya yang kita alamin itu adalah mental blocking. Ya, mental blocking itu ekspresinya banyak. Misalnya pertama, kita tidak percaya diri dengan yang kita tulis, kita merasa tulisan kita jelek, atau ketika tengah menulis tiba-tiba buntu, pikirannya buntu, tidak tahu mau nulis apa. Nah, makanya dulu ada rumus begini, membaca tidak sama dengan menulis, menulis sama dengan membaca. Artinya apa? Tentu saja ini kan seperti kita menuang air ke dalam gelas, Bang Vincent. Kalau tadi wadah tempat air itu kosong, tentu kita akan menuang kekosongan kepada gelas. Maka kalau kita mau menuang air ke dalam gelas, wadah ini harus diisi dengan air. Dalam menulis, air itu apa? Tentu di situ yang pertama sekali adalah perbendaharaan kata. Gampangnya gitu. Berapa banyak kata yang Perbanyak ada di perbendaharaan pikiran kata yang kita punyai. Caranya bagaimana? Tentu dengan membaca. Yes. Kan gitu. Baru kemudian untuk mengatasi mental blocking, ragu, takut, ngerasa tulisan jelek, pede, nggak pede. Ya, aku kira Bang Vincent, penulis hebat manapun sebelum dia sampai pada titik hebat, pasti mengalami hal yang dia mengalami hal yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat itu, melihat mental blocking itu sebagai tantangan atau sebagai hambatan. Kalau kita melihatnya sebagai hambatan, selesai, maka kita tidak akan lanjutkan tulisan kita. Kita tidak akan lanjutkan belajar menulis. Tapi kalau kita melihatnya sebagai sebuah tantangan, tentu tantangan harus dijawab dan harus dilampaui. Sehingga pada satu titik, kalau aku pribadi dulu Bang Vincent, di awal juga aku nggak tahu nulis apa. Sehingga pada satu waktu aku tulis saja, aku nggak peduli. Pokoknya apa yang muncul di kepalaku, aku tulis. Tuangkan saja. Tuangkan ke dalam aja. ember itu. Aku nggak peduli orang nulis. Aku pokoknya nulis ini untuk diriku dulu lah. Aku tulis aja, aku tulis. Sampai tiba-tiba itu semua kayak apa ya? Ternyata aku pada akhirnya bisa nulis. Artinya apa? Dan orang bisa menikmati itu. Orang bisa menikmati. Artinya apa? Resep menulis hanya satu. Apa itu? Menulis saja, tulislah. Oke. Perbanyak perbenaran kata, tulis. Mantap. Itu yang dahsyat itu ya. Dahsyat dong. Oke. Baik teman-teman. Nah, seru ya kalau ngomong sama Bang Atiar itu gak ada hentinya. Ini udah hampir setengah jam lebih. Tapi nanti di-cut juga lah sebagian. Kalau mau versi fullnya bisa kirimkan, layangkan ke kode pos sekian. Baik, Bang Atiar ya, terima kasih atas kesediaannya sudah bagi-bagi ilmu. Terima kasih Bang Vincent. Semoga Senang saya bermanfaat diundang. untuk kita. Iya. Nanti kita ketemu lagi di edisi yang berbeda. Siap. Baik, jadi masing-masing mungkin punya kesimpulan, tapi kalau kita mau ekstrak sedikit, bahwasanya bagi Bang Ati Arif, seorang Ati Arif, menulis adalah sebuah tahapan untuk terapi untuk diri sendiri. Kemudian menulis
punya karakter meditatif untuk menyembuhkan yang kita anggap itu di tubuh kita. Kalau kita bilang sakit sih tidak, tapi bisa self healing lah, gitu kan. Kemudian tadi yang terakhir soal tantangan menulis. Nah, kalau menulis ya menulis aja, jangan takut untuk itu tidak bagus atau apa. Jadi ibarat ember, kita punya air, tuangkan saja, mandi di situ sehingga kita bisa rasakan hangat atau dinginnya. Selamat sore, terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Cok. Ini